Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang mekanisme indera penglihatan, yaitu mata. Sebelumnya itu kita akan membahas tentang pengertian mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks digunakan untuk memberikan pengertian visual. Bagian-bagian mata, yaitu ada bagian otot, kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Kornea itu berfungsi menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Lensa berfungsi meneruskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Iris berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Pupil berfungsi sebagai saluran masuknya cahaya. Retina berfungsi membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Otot mata mengatur gerakan bola mata. Saraf mata berfungsi meneruskan cahaya dari retina ke otak. Sklera ini adalah bagian dinding mata yang berwarna putih, tebalnya rata-rata 1 mm, tetapi pada irensi otot menebal menjadi 3 mm. Konjungtiva yaitu selaput tipis yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan bagian luar sklera. Humor aqueous yaitu cairan jernih dan cairan encer yang mengalir antara lensa dan kornea. Humor vitreous yaitu gel transparan yang terdapat di belakang lensa dan di depan retina. Dan terakhir adalah bintik kuning, yaitu untuk menerima cahaya dan meneruskan ke otak. Selanjutnya, mekanisme kerja mata. Cahaya masuk ke mata dan diterima oleh kornea atau jendela mata kita. Cahaya melewati pupil menuju lensa yang memfokuskan cahaya ke retina. Akhirnya, bayangan diubah menjadi impuls-impuls listrik yang dikirim ke otak untuk diinterpretasi, semuanya dalam hitungan milidetik. Kelainan-kelainan pada mata, yaitu pertama ada kebutaan. Kebutaan adalah kondisi di mana kurangnya persepsi visual karena faktor fisiologis atau fisik dan neurologi dan saraf, yang merujuk kepada hilangnya penglihatan yang tidak dapat dikoreksi atau diobati dengan kacamata atau lensa kontak. Kebutaan terbagi menjadi dua, ada parsial dan lengkap. Kebutaan parsial berarti memiliki visi atau pandangan yang sangat terbatas. Kebutaan lengkap berarti tidak dapat melihat apa-apa dan tidak bisa melihat cahaya. Kebutaan atau kehilangan penglihatan dapat terjadi secara tiba-tiba atau selama periode waktu. Yang kedua ada astigmatisme. Astigmatisme atau mata silindris adalah suatu kondisi mata atau penglihatan di mana penglihatan mata menjadi kabur, disebabkan oleh bentuk kornea yang tidak teratur, di mana lensa mata mempunyai cekungan yang berbeda antara tengah dan pinggir. Dikarenakan bayangan benda jatuh di retina mata, ada dua, tidak satu. Sehingga efeknya adalah penderita melihat benda seakan menjadi dua, atau kabur, atau blur. Yang ketiga adalah buta warna. Buta warna terjadi ketika ada masalah dengan butiran sensor warna atau pigmen dalam sel-sel saraf tertentu dari mata. Buta warna sama sekali bukanlah bentuk kebutaan, tetapi kekurangan dalam cara Anda melihat warna dan kesulitan dalam membedakan warna tertentu, seperti biru dan kuning atau merah dan hijau. Buta warna dapat menurun dan laki-laki lebih sering terkena kasus buta warna daripada perempuan. Lalu ada rabun dekat atau himerotropi atau hiporhibia. Adalah gangguan pada penglihatan yang disebabkan lensa mata terlalu pipih. Bayangan benda yang dilihat terbentuk di belakang retina, sehingga mata tidak dapat melihat benda-benda yang dekat. Penglihatan penderita hemetropi dapat dikoreksi dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif.
Dengan lensa cembung, sinar yang jatuh di belakang retina akan dikembalikan tepat pada retina sehingga dapat melihat benda dari jarak dekat. Lalu selanjutnya ada rabun jauh, yaitu kebalikan dari rabun dekat. Mata dengan lensa terlalu cembung atau bulat mata terlalu panjang. Rabun jauh adalah ketidakmampuan mata untuk melihat dalam jarak yang jauh. Bayangan yang dihasilkan akan jatuh di depan retina. Penderita rabun jauh dapat menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif. Lensa cekung akan menempatkan kembali bayangan tepat di titik retina sehingga mata dapat melihat benda yang jauh. Lalu ada katara. Katara adalah setiap keadaan kekeruhan pada lensa yang dapat terjadi akibat hidrasi atau penambahan cairan lensa, denaturasi protein lensa. Biasanya, kekeruhan mengenai kedua mata dan berjalan progresif, ataupun dapat tidak mengalami perubahan dalam waktu yang lama. Katara umumnya merupakan penyakit pada usia lanjut, akan tetapi dapat juga akibat kelainan kongenital atau penyulit penyakit mata lokal menahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.